wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustaz Mutia di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ini adalah diskusi kita bersama tentang internal control, atau Indonesianya adalah sistem pengendalian intern. Kalau di pemerintahan ya, kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, itu sudah familiar dengan istilah SPIP, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk anak-anak kuliah dan masyarakat luas lebih familiar dengan istilah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian intern. Konsep yang kita bahas di sini adalah sistem pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan atau konsep dari COSO. Bisa kalian lihat di slide pertama ini, ada definisi internal control dari COSO, yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain pada suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ini adalah definisi internal control oleh COSO. Atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kalian lihat pada slide ini yang paling bagian atas. Nah, kalau di kita sendiri di pemerintah Indonesia RI ini, kita ada peraturan yang namanya PP 60 tahun 2008. Peraturan ini membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dari definisi hingga konsepnya dan contoh-contoh dari komponen COSO itu sendiri. Bisa kalian download di internet tentang PP 60 tahun 2008 ini. Untuk definisinya SPI pada PP 60 tahun 2008 bisa kalian baca di slide ini, sama mengadopsi juga dari definisinya COSO. Bisa kalian baca di situ, SPI ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, laporan keuangan yang andal, aset negara yang aman, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Tadi itu adalah definisi dari SPI berdasarkan PP 60 tahun 2008. Dalam membahas mengenai SPI ini, saya terlebih dahulu telah mendownload, yaitu COSO Integral Control Internet Framework, yang bisa kita peroleh dari situs COSO sendiri. Nah, di websitenya COSO ini kalian bisa mendownload produk-produk COSO yang bisa kalian pelajari dan juga kalian jadikan bahan referensi dalam membuat tulisan ilmiah. Nah, pada saat keempat ini kita melihat sebuah gambar, yaitu di sini pimpinan memiliki tanggung jawab dalam menyusun apa tujuan organisasi, dan setelah menyusun beberapa tujuan, kemudian ditetapkan tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi, selaras, berorientasi pada hasil tujuannya, yaitu tujuan yang dapat dicapai ya, bukan tujuan angan-angan yang sulit diukur. Kemudian diimplementasikan dengan program dan kegiatan yang tepat. Untuk merealisasikan atau mencapai tujuan ini perlu disupport dengan sebuah sistem, yaitu sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini dibangun, didesain, kemudian diimplementasikan, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan 4 tadi yang tadi kita setelah singgung sebelumnya.
Di gambar lingkaran ini ada 5 komponen dari sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua adalah penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima adalah pemantauan. 5 komponen ini adalah komponen yang saling terintegrasi, saling berhubungan, yang akan disusun, didesain, dan diimplementasikan oleh organisasi. Nah, begitu tadi tentang SPI. Kita akan membahas komponen-komponen SPI pada video yang berikutnya.